ووالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما شاء الله لا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja, puji, serta tasyakur kehadirat Allah dalam suasana musibah yang sangat-sangat besar ini, dalam suasana terjangkitnya wabah COVID-19, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermuajah, untuk bertemu walau hanya melalui aplikasi Zoom. Mudah-mudahan pertemuan kita memperoleh tuntunan, bimbingan, hidayah, taufik, inayah, keberkahan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, dalam perspektif akidah Islamiyah, dalam perspektif keyakinan kita yang suci, yang agung, yang kita junjung tinggi, musibah termasuk ke dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berasal dari kata Rabb. Rabb berarti Tuhan. Rabb berarti pencipta. Rabb berarti pemelihara. Jadi rububiyah berarti sistem pemeliharaan Allah terhadap seluruh apa saja yang terdapat di alam semesta ini, bahkan alam semestanya itu sendiri termasuk ke dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surat Al-Fatihah, yaitu dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan, pencipta dan pemelihara alam semesta. Begitu luasnya, begitu besarnya kepemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta. Begitu mencakupnya dan begitu detailnya, sehingga seperti apa yang dilukiskan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai dedaunan pun yang jatuh ke permukaan bumi kecuali Allah mengetahuinya. Kecuali berada dalam pengetahuan Allah. Kecuali berada dalam kekuasaan Allah, dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu manajemen bentuk dari sistem kepemeliharaan Allah terhadap alam semesta, terutama terkait dengan makhluk dan hambanya yang difirmankan oleh Allah dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, terutama terkait dengan makhluk terbaiknya yaitu manusia. Allah memberikan ujian sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sedikitnya ada
4 bentuk ujian. Yang pertama, ujian dalam bentuk perintah. Yang kedua, ujian dalam bentuk larangan. Yang ketiga, ujian dalam bentuk nikmat dan karunia. Yang keempat, ujian dalam bentuk musibah. Ujian dalam bentuk perintah. Seseorang dinilai lulus dalam ujian dalam bentuk perintah kalau dia dapat melaksanakan seluruh perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang lulus dari ujian larangan kalau dia menghindari seluruh larangan yang diperintahkan oleh Allah untuk dihindari. Seseorang lulus dari ujian nikmat dan karunia kalau dia dapat mensyukurinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam seluruh dimensi dan aspek-aspek hidup dan kehidupan, ada perintah Allah, ada larangan Allah. Subhanallah. Secara vertikal, yakni terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya adalah kita diharuskan untuk mengimaninya secara benar. Diharuskan untuk mengesahkannya. Mengesahkannya dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dalam sifat dan perbuatannya. Diperintahkan kita untuk melakukan ritual-ritual tertentu yang disebut dengan ibadah mahdhah. Seperti apa? Seperti salat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji, seperti berzikir, seperti membaca Al-Quran. Kemudian perintah Allah secara horizontal, kita diperintah di dalam menjalani hidup dan kehidupan pribadi, di dalam menjalani hidup dan kehidupan berkeluarga, di dalam menjalani hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, di dalam menjalani kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan ilmiah teknologis, kehidupan artistik, kehidupan keagamaan. Itu ada perintah-perintah. Kita diperintahkan untuk menjalani hidup dan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkannya. Begitu juga dalam berbangsa, bernegara, bertanah air. Begitu juga dalam menjalani kehidupan sosial, ekonomi, politik. Itu ada aturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang lulus dari ujian dalam bentuk perintah kalau perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberlakukan oleh Allah baik secara vertikal maupun secara horizontal, bahkan dalam berbudaya, dalam berkebudayaan, dan dalam berkeperadaban, nah itu kita lakukan, maka kita lulus dalam ujian itu. Begitu juga larangan. Larangan ini juga ada dalam seluruh dimensi dan aspek-aspek hidup dan kehidupan. Nah, seseorang lulus dari ujian dalam bentuk larangan kalau seluruh larangan yang diperintahkan oleh Allah untuk dihindari, baik secara vertikal maupun secara horizontal, dalam seluruh aspek-aspek hidup dan kehidupan dihindari, maka kita lulus dari ujian itu. Kemudian ujian dalam bentuk nikmat dan karunia. Nah, seseorang lulus dari ujian nikmat dan karunia kalau dia mensyukuri nikmat dan karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Apa itu syukur? Syukur adalah menjaga, memelihara nikmat dan karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta memanfaatkannya sesuai dengan tujuan
untuk apa nikmat dan karunia itu dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Misalnya mulai dari diri kita sendiri, dari nikmat dan karunia yang ada dalam diri kita. Kesehatan, subhanallah, umur, kemudian anggota-anggota badan, dan instrumen-instrumen lainnya yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Seperti akal, seperti hati, dan seterusnya. Instrumen-instrumen ini dianugerahkan oleh Allah kepada kita bukan hanya dapat digunakan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini, bahkan dapat digunakan untuk melakukan eksploitasi. Dapat digunakan untuk bukan hanya menundukkan, tapi menguasai, memanfaatkan alam. Nah, apabila nikmat dan karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, itu kita lakukan sesuai dengan tujuan untuk apa Allah memberikan kepada kita, maka kita lulus dalam ujian itu. Belum lagi nikmat dan karunia dalam bentuk anak. Nikmat dan karunia dalam bentuk harta, nikmat dan karunia dalam bentuk kedudukan. Semua itu nikmat dan karunia. Diamanatkan kepada kita. Kita lulus dari ujian nikmat dan karunia ini kalau kita dapat mensyukurinya sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, dan saudara, kemudian yang keempat adalah ujian dalam bentuk musibah. Segala sesuatu yang menjadikan kita madarat, segala sesuatu yang tidak mengenakan, segala sesuatu yang merepotkan dan sebagainya, nah itu adalah musibah. Lalu bagaimana kita diperintahkan oleh Allah dalam perspektif Al-Quran, dalam perspektif akidah, di dalam menyikapi musibah ini. Nah, solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk di dalam Al-Qur'an, kita diperintah untuk menyikapinya dengan kesabaran dan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti difirmankannya, "Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Pertanyaannya, apa itu sabar? Sabar ialah habsun nafsi ala ma yaqtadihi al-aqlu wan nafsu. Itu sabar. Sabar ialah kemampuan mengendalikan diri, kemampuan memanage diri sendiri. Sabar ialah kemampuan memanage situasi dan kondisi secara rasional sesuai dengan tuntunan syariah, sesuai dengan petunjuk Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diaplikasikan oleh sahabat-sahabatnya, terutama Umar bin Khattab, yaitu ketika sahabat Umar menghadapi musibah seperti apa yang terjadi sekarang ini. Jadi kita ambil dari Umar. Umar bin Khattab memiliki agenda untuk berkunjung ke Syam. Pada saatnya ketika Umar bin Khattab mau merealisasikan agendanya, datang informasi dari Syam bahwa di Syam itu sedang terjangkit penyakit menular. Siapapun yang datang ke wilayah Syam itu berpotensi untuk tertular dan mati. Penyakit itu disebut dengan ta'un lah dalam hadisnya. Maka kemudian setelah Umar bin Khattab mendengar laporan tersebut, maka beliau membatalkan kunjungannya ke Syam, tetap tinggal di pusat pemerintahan, melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, kebijakan Umar ini memperoleh kritik sangat-sangat pedas
dari sahabat-sahabat besarnya. Subhanallah. Nah, antara lain dari Ubaidah. Nah, Abu Ubaidah mengkritik Umar dengan mengatakan, apakah Umar, engkau lari dari takdir Allah? Nah, Umar bin Khattab menjawab, iya, aku lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Subhanallah. Sebagaimana kita ketahui, takdir adalah merupakan rukun iman yang keenam. Nah, tidak mempercayai takdir ini bisa menjadikan seseorang murtad atau kufur, bahkan keluar dari Islam. Subhanallah. Kita ketahui takdir itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberlakukan terhadap seluruh apa saja yang terdapat di alam semesta ini. Bahkan terhadap alam semesta itu sendiri. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, faqaddarahu taqdira, dan dia pula yang membuat aturannya, yang membuat ketentuannya, yang membuat ketetapannya. Dan tidak ada satupun kekuatan apapun yang dapat untuk mengubah takdir ini. Takdir ini tidak bisa diubah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Bagaimana caranya? Sebagaimana kita ketahui bahwa takdir itu ada takdir baik dan ada takdir buruk. Nah, apabila kita ingin terhindar dari takdir buruk, maka kita harus masuk ke dalam takdir baik. Itu aturannya, itu ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankannya, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah segala keburukan, segala hal yang tidak baik dengan kebaikan. Nah, ini dalam teori takdir seperti yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, inilah yang disebutkan dengan daf'ul qadar bil qadar. Jadi menolak takdir dengan takdir itu sendiri. Ilustrasi sederhananya ialah lapar atau kelaparan. Lapar kelaparan ini katakan takdir buruk. Nah, sedangkan kenyang adalah takdir baik. Jadi apabila seorang ingin terhindar dari takdir kelaparan, maka dia harus masuk ke dalam takdir kenyang. Katakan sakit adalah takdir buruk, sedangkan takdir baiknya adalah sehat. Jadi apabila seseorang ingin terhindar dari sakit, subhanallah, maka dia harus masuk ke dalam takdir sehat. Itulah aturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Umar ditanya oleh sahabat besarnya, apakah engkau lari dari takdir Allah? Dia menjawab secara fasih, iya, aku lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Jadi kalau dia pergi ke Syam dalam kondisi seperti itu, dia artinya masuk ke dalam takdir buruk. Agar dia selamat dari takdir buruk, maka dia tetap di pusat pemerintahan. Tidak jadi ke Syam, nah, tetapi tetap di pusat pemerintahan. Subhanallah. Nah, kebijakan ini tetap saja menimbulkan polemik, menimbulkan kontroversial di kalangan para sahabat. Nah, ketika para sahabat sedang berdebat sengit terkait dengan kebijakan Umar ini, kemudian Abdurrahman bin Auf datang. Lalu dia berkata, aku pernah mendengar, katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaih." Kata Rasulullah, kalau kamu mendengar ada di suatu wilayah terjangkit penyakit taun, penyakit menular, maka janganlah kamu masuk ke wilayah itu. Sebaliknya, idza waqa'a
bi'ardin wa antum biha. Nah, apabila kamu berada di suatu wilayah yang sedang terjangkit penyakit taun itu, maka kamu jangan keluar. Nah, dari wilayah itu karena keluarnya kamu berpotensi untuk menyebarkan penyakit menular itu ke wilayah dan tempat yang lain. Nah, inilah kalau kita perhatikan istilah-istilah modern, nah yang dikemukakan oleh para pakar itu seperti lockdown, lalu kemudian physical distancing, social distancing, dan yang belakangan PSBB itu sangat mirip. Nah, subhanallah dengan kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Jadi sangat luar biasa. Dan ini mencerminkan bahwa sabar itu seperti dalam definisinya tadi. Sabar ialah kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk memanage diri, kemampuan untuk memanage situasi dan kondisi secara rasional. Nah, ini yang digarisbawahi. Nah, sesuai dengan tuntunan syariah. Jadi selama ini banyak di antara saudara-saudara kita yang melaksanakan ajaran agama secara emosional, nah, dan tidak secara rasional. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dipedomani oleh Umar bin Khattab, mereka melakukan ajaran agama tidak hanya secara rasional, tidak hanya secara emosional, tetapi juga secara rasional. Yang kedua solusinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini kalimat istirja. Itu secara fenomenal dibacanya hanya ketika dalam keadaan kematian, ketika mendengar kematian mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya esensi dari ayat ini adalah petunjuk dari Allah bahwa apabila seseorang ingin kembali kepada Allah dengan selamat, maka dia di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, acuannya itu harus merujuk kepada Allah, merujuk kepada aturan dan ketentuan Allah. Itu yang benar. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada petunjuk bahwa hidup ini adalah berasal dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang ingin kembali kepada Allah dengan selamat, dengan keridhoannya, maka di dunianya ini dia harus kembali kepada aturan dan ketentuan Allah, harus melaksanakan aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan apresiasi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sabar, kepada orang yang istirja, nah menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah, itu seperti difirmankan oleh Allah dalam ayat 157 surat Al-Baqarah. Ulaika allazina ulaika subhanallah. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang akan memperoleh salawat. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan dianugerahi keberkahan yang sangat luar biasa dunia dan akhirat, akan dianugerahi rahmat dan karunia dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berpegang teguh kepada petunjuk Allah. Apa endingnya? Maka pasti keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar dan beristirja. Jadi di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini senantiasa mematuhi aturan dan ketentuan Allah, bukan hanya secara emosional tetapi secara rasional. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kajian telah diberikan oleh guru kita Ustadz Hidayatullah. Jika ada pertanyaan, silakan terkait dengan kajian malam ini atau terkait dengan tema yang lain khususnya menyangkut bulan Ramadan. Kami persilakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya seperti ini Pak Ustadz. Dengan kondisi yang disampaikan Pak Ustadz, sesuai dengan sejarah Rasulullah, di mana sekarang ini wabah COVID-19 telah mewabah utama di Indonesia, khususnya di Indonesia, umumnya di negara dunia lainnya. Nah, kemudian pertanyaan adalah, kita ini diberikan oleh pemerintah bukan lockdown tapi PSBB. Tapi kemudian kondisionalnya adalah hampir semua perusahaan yang beroperasi, apapun perusahaannya, itu mendapatkan akibat buruk. Artinya sehingga memberikan dampak kepada seluruh karyawan yang bekerja dimanapun, perusahaan-perusahaan yang saat ini itu hampir sebagian besar, beberapa informasi dari media TV, itu hampir 2 juta orang. Nah, bagaimana kita-kita yang seperti ini? Apakah memang ini tanggung jawab pemerintah atau kita sebagai masyarakat pribadi, sehingga kita tidak yang telah mendapatkan istilahnya dirumahkan atau PHK atau apapun, artinya dibatasi kegiatan pekerjaannya, itu bagaimana Pak Ustadz menurut pandangan Bapak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya. Jadi ini situasinya, kalau itu yang terjadi, masuk ke dalam perintah untuk memilih. Nah, begitu. Mana yang lebih minimal kemadaratannya. Itu yang disebut dengan al-dararain. Kalau dalam bahasa kita itu buah si malakama. Nah, kira-kira kayak begitu. Dimakan bapak yang mati, tidak dimakan ibu yang mati. Nah, subhanallah, mudah-mudahan tidak. Kenapa? Ya, mudah-mudahan tidak seperti itulah. Subhanallah. Apabila situasi dan kondisinya seperti itu, maka kita diperintahkan untuk memilih. Nah, mana yang paling kecil, mana yang paling minimal kemadaratannya. Subhanallah, subhanallah. Dalam rangka mempertahankan jiwa. Jadi tujuan ditetapkannya syariah oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk tujuan tertentu. Yaitu apa yang dikenal dalam istilah fikih itu dengan maqasid asy-syariah. Tujuan syariah. Tujuan syariah itu ada 5. Pertama, hifzuddin. Yang kedua, hifzun nafas. Yang ketiga, hifzul aql. Yang keempat, hifzul mal. Yang kelima, hifzun nasl. Jadi tujuan syariah itu pertama ialah melindungi agama. Yang kedua, melindungi jiwa. Yang ketiga, melindungi akal. Yang keempat, melindungi harta. Yang kelima, melindungi keturunan. Nah, subhanallah. Jadi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks ini adalah terkaitlah taun. Nah, taun itu miriplah dengan COVID-19 ini. Nah, itu tujuannya dalam rangka melindungi agama. Jadi ada ketentuan dari Allah, ada ketentuan dari Rasulullah, ada contoh-contoh yang diberikan oleh para sahabat. Nah, itu aturan agama harus dilindungi. Bagaimana cara melindunginya? Melaksanakan ajaran Al-Quran, nah, melaksanakan hadis Rasulullah, melaksanakan contoh-contoh yang diberikan oleh sahabat. Itu hifzuddin. Untuk apa hifzuddin ini? Kan begitu. Untuk hifzun nafas. Nah, untuk melindungi jiwa. Nah, subhanallah, untuk melindungi jiwa. Oleh karena itu,
seandainya kita dihadapkan kepada situasi dan kondisi seperti yang dikemukakan tadi, nah seperti buah simalakama, maka ambil yang paling ringan kemadaratannya. Misalnya, kalau kita tetap tinggal di rumah padahal tidak memiliki perbekalan yang cukup dan akan menimbulkan kemadaratan yang lebih besar, ya sudah, bismillah tawakkaltu ala Allah, berusaha. Subhanallah. Tetapi kalau kita misalnya tinggal di rumah melaksanakan protokol COVID-19 itu dengan perbekalan yang cukup dan sebagainya, maka patuhi itu. Nah, subhanallah. Tapi kalau misalnya tidak bisa, kalau tetap tinggal padahal pemerintah tidak dapat memberikan bantuan, nah untuk kita bisa bertahan hidup, maka bismillah tawakkaltu ala Allah, pasrah kepada Allah, nah kira-kira cari makan. Nah, yang halal lah. Jangan sampai seperti yang terjadi dengan apa namanya membunuh sopir Grab. No, subhanallah, bukan dengan cara itu, tapi dengan yang halal. Nah, itu yang diberikan oleh tuntunannya oleh agama. Lalu yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga harta. Yang kelima, menjaga keturunan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah, penjelasannya komprehensif sekali, Bapak Hidayatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kajian ini. Mohon Bapak Ustadz Hidayatullah untuk dapat memimpin doa untuk Allah segera mengangkat penyakit ini, supaya kita juga dapat bersilaturahmi lagi kembali di masjid kita, sholat berjamaah kembali. Sudah kangen kami akan masjid-masjid kami, kangen kami akan Jumatan bersama juga berjamaah lagi. Mohon Bapak Hidayatullah untuk memimpin doa buat kami dan keselamatan seluruh umat Islam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنظر إلينا في ساعتنا هذه فتنزل علينا رحمة من عندك وحنانا من لدنك تغننا بها يا الله عن رحمة وحنان من سواك إلى يوم لقائك أبدا أبدا ونسألك العفو والعافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين في بلادنا إندونيسيا هذه وفي سائر بلدان المسلمين عامة. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Khairan Bapak Ustadz. Semoga sehat-sehat selalu Pak Hidayatullah. Demikianlah Bapak Ibu kajian kita malam ini, malam ke-10 Ramadan. Insya Allah